Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channelnya siapa? Entoy Production. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama gua Encoy. Muncrat kagak tuh? Ya, di video ini gua mau sharing lagi tentang Adobe Illustrator. Video sebelumnya gue udah jelasin sedikit apa sih workspace ya, workspace atau ini artboard dan artboard. Terus kita bikin gimana caranya bikin dokumen baru gitu kan, kemarin udah gue jelasin. Sekarang gue pengen sharing sedikit tentang tools yang sering dipakai buat ngedesain. Bukannya sering dipakai sih ya, udah pasti kepake. Jadi nih si Adobe ini mereka menciptakan sesuatu nggak mungkin kagak ada gunanya. Ini semua tools yang ada di sebelah kanan layar atau kiri kita ini udah pasti ada gunanya. Kagak mungkin kagak ada, ya kan? Kagak mungkin kagak ada gunanya, mereka pasti ada tuh. Oke, sekarang gak usah banyak bacot gue ya, langsung kita simak aja videonya coy. Nah, kita bahas dari atas kali ya, atau dari mana gue kagak tahu deh. Gue sendiri kagak punya materi ini yang gue bisa aja, ya kan? Nih layer kita hapus dulu. Layer gue ada dua. Pertama kita ke paling atas, selection tool atau shortcutnya itu V, huruf V. Kita tekan huruf V di keyboard, nanti larinya kemari. Nah tuh ini kan kayak gini nih, ini beda nih. Nah ini selection tool itu fungsinya cuman buat geser-geser shape aja sih, buat geser-geser shape aja. Nih contohnya sedikit. Oke, nah nih tuh kan bisa tuh geser, ya kan? Dah gitu doang kegunaannya dari dia. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya direct selection tool, kebaca kan? Atau shortcutnya itu A. Jadi nggak perlu dihafalin sih, seseringnya kita nggak desain juga nanti ingat sendiri ya. Jadi kagak kudu lu hafalin, lu catat nanti lu hafalin ini apa itu apa ini apa shortcutnya, kagak usah. Jadi kita kemari aja langsung. Direct selection tool itu nggak beda jauh sama selection tool, cuman uniknya ini si direct selection tool itu bisa ngegeser satu titik koordinat. Nah, bisa kita geser kemana aja. Cuman kalau yang namanya kalau yang namanya selection tool itu kagak bisa. Ujungnya kita itu palingan ini hanya untuk perbesar dia bisanya tuh, dan akan ngikut semuanya. Tapi kalau untuk direct selection tool hanya satu titik, kita klik di sini, kita pilih, misal kita pilih di mari. Nah udah cukup ini aja yang bergerak, yang lainnya kagak. Cuma kalau kita klik tengahnya sama dia ngegeser. Kalau untuk ngegedein objeknya dia nggak bisa tuh, cuman ngegedein salah satu titik yang kita pilih aja. Oke. Nah sekarang gue gini aja nih. Ada dua. Gimana caranya? Ayo dah. Jadi ngopi begini, caranya itu cuman klik objeknya, terus kita tahan Alt di keyboard, tahan, klik geser. Nah jadi ada dua. Oke, itu ngopi kayak gitu. Begitu cara singkatnya ngopi. Atau ya kalau mau Ctrl C, Ctrl B, geser salah satunya ada. Nah ini oke, kita masuk ke sekalian ini masalah sekalian ya. Copy ada di objek ada di edit. Kita copy,
terus kita paste. Kalau kita paste aja, nah adanya aja otomatis ada di tengah. Tapi kalau kita pilih copy terus kita paste in front, nah berarti adanya di depan nih, di depan objek yang tadi, yang sebelumnya. Kalau kita geser nih, gua kagak usah ngeklik alt ya. No, dia ada ya. Terus kalau kita pastenya di belakang, ya dia adanya di belakang. Ctrl B tuh ini sering gua gunain Ctrl C Ctrl B itu di saat gue tuh lagi bikin apa ya, shape yang ada di belakangnya. Sering bikin buat typography yang 3D gitulah, 3D manual, bukannya 3D yang ada di efek 3D ya. 3D manual pakai blend, teknik blend mode. Oke, nah gitu aja. Nanti kita lanjut lagi yang lain. Oke. Kemudian di bawahnya direct selection tool ini adalah pen tool. Nah ini yang sering gue pakai atau mungkin kebanyakan orang pakai buat ngedesain apa ya, ngedesain bentuk yang diinginkan gitu ya. Mungkin kalau kayak gini nih, tuh jadi kan ini dia kan nggak ada shape yang disediain tuh, nggak ada. Jadi kita makanya pen tool. Ya kan, jadi bisa kayak gini. Baru kita berubah warnanya ke merah. Oh ya nih sekarang sekalian kita masuk nih. Ini warna ini apa ya, warna ini apa ya, bingung kan gua kan. Nggak, jadi ini adalah warna fill ya, ini fill, dan ini ada di belakangnya sebenarnya itu ada stroke. Nih kita gedein. Nah ini juga kelihatan nih, ini juga ada stroke-nya nih. Ini tuh stroke-nya kelihatan kan. Nah ini stroke, ini fill. Jadi fill itu yang ada di tengah ini, yang di dalam. Kalau stroke itu ya garis luar dari si objeknya ini. Sekarang fill-nya warna hitam, ini stroke-nya itu warna putih, dan ini ukuran stroke-nya. Oke, coba kita gedein. Nah, jelaskan kelihatan sih. Nih, kita bikin ini, terus kita tekan V, di ke selection tool, tahan Alt, kita tarik, kita ngopi. Nah, terus kita mau copy lagi, nggak usah begini deh. Jadi kan kita bingung nih. Kalau buat munculin garis apa nih namanya? Kita lihat sini, gue juga lupa deh. Ke bounding box namanya, atau smart guide. Iya, gue lupa smart guide ini coy, namanya coy. Nah kalau kita hilangin smart guide-nya, tadi nggak ada tanda ungu gitu ya, nih kita hilangin. Kita gini, nggak ada, kan nggak ada smart guide-nya itu. Jadi buat si Adobe ini udah mempermudah kerjaan kita. Jadi kita kagak kira-kira lagi, udah ada ukurannya. Kita balikin ke smart guide. Oke, jadi nih tadi kan ketahuan loh. Jadi kira-kira gini nih udah sama. Atau gampangnya teman-teman, setelah copy satu kayak gini nih, copy, pencet aja Ctrl D. Nah dia kan diklikat, itu udah sama ukuran, udah pasti sama. Nggak percaya, kita buktiin, kita bikin nih, set. Nah coba kita lihat lagi ke atas. Nah sama kan ukurannya, sama. Buat kita mastiinnya ini garis benar-benar sama, kita masuknya ke outline mode, yaitu pencetnya Ctrl Y. Nah ini adalah outline mode, yang kelihatan cuman garis-garisnya doang nih tadi. Udah pas kan, garis-garisnya itu udah pas. Tadi kita ngopinya Ctrl D. Kalau udah kita copy satu, kita tinggal Ctrl D. Ibaratnya pengen lebih dari satu, tinggal Ctrl D nya aja, itu udah insya Allah ngikutin.
Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Sekarang kita bikin start tool ya. Bintang. Oke. Sekarang kita samain. Nah, ini buat nyamain ini ke sini nih ya. Biar kira-kira presisi sama-sama di tengah. Ini kita klik satu objek dan kita tahan shift untuk klik objek yang lainnya. Kemudian kita tahan ALT di objek yang mau kita jadiin patokan untuk di tengah. Misalnya ini nih ya. Misalnya ini kotak ini. Kita klik. Nah, berarti ini kan garisnya nih muncul lagi. Nah, kalau kita ketengahin si bintangnya ini ikut berpatokan sama si objek kotaknya ini. Nih kita ke line, horizontal line. Nah, dia ada ke sana ke tengah. Berarti ini posisi tengah, terus kita ke sini. Nah, berarti ini udah ada di tengah-tengah sama. Jadi titik tengahnya ini tuh udah ketemu dah dia berdua ya. kita geser ke sini. Nah, tadi kita geser. Nah, di sini. Terus kita copy lagi. Oke. Nah, kelihatan tuh kalau udah pakai smart guide. Sekarang kita kontrol deh. Oke, nah ini agak berbeda nih kalau di sini deh. Oke, gitu kayak tadi caranya. Tinggal ini set. Nih, kan disamakan nih. No, kan. Nah, kemudian dari objeknya ini nih, coba kita gabungin. Caranya Ctrl G atau pilih semuanya, tahan shift ya, klik kanan, di sini ada bacanya grup, klik kanan terus grup. Oke. Nah, ini kalau kita pakai selection tool hanya menggeser semuanya. Geser semuanya ya. Tapi kalau kita pakai direct selection tool, kita bisa ngegeser salah satunya. Tuh, salah satunya kita geser, masih bisa. Terus kita balik lagi ke selection tool, mereka akan masih tetap tergabung, masih ngegroup ibaratnya ya. Oke, begini aja dulu, sampai sini aja dulu pembahasan untuk video di sini. Terima kasih yang udah nyimak sampai selesai, yang udah nonton sampai selesai. Semoga rezekinya lancar, berkah datang dari berbagai macam penjuru. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Jika ada kekurangan atau kesalahan, itu murni karena keterbatasan ilmu yang gue miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.